Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 7 akan menjelaskan tentang materi kombinasi dan permutasi. Anggota kelompoknya yaitu ada Dwi Ayu Lestari 12204193012, Sinta Dewi 04193014, Awaha Ahmad 2204193031, Ananda Etis Etika 12204193116. Yang pertama menjelaskan yaitu saya sendiri, Dwi Ayu Lestari, menjelaskan mengenai faktorial. Saya akan menjelaskan mengenai faktorial. Faktorial bilangan asli n adalah perkalian semua bilangan asli yang kurang atau sama dengan n. Faktorial dilambangkan dengan tanda seperti pada layar, yaitu seperti tanda seru. Misalkan n adalah bilangan bulat positif. Besaran n faktorial, simbol n faktorial, didefinisikan sebagai hasil kali semua bilangan bulat antara 1 hingga n. Untuk n sama dengan 0, 0 faktorial didefinisikan sama dengan 1. Seperti pada kota ini, n faktorial sama dengan 1 dikali 2 dikali 3 titik-titik sampai dengan n dikurangi 1 dikali n. 0 faktorial sama dengan 1. Coba kita tuliskan 10 faktorial pertama, dimulai dari 0 faktorial. 0 faktorial sama dengan 1, 1 faktorial sama dengan 1, 2 faktorial sama dengan 1 dikali 2 sama dengan 2, 3 faktorial sama dengan 1 dikali 2 dikali 3 sama dengan 6, dan seterusnya sampai 9 faktorial. Dari sini kita mengetahui atau terlihat bahwa pertumbuhan faktorial ini sangat cepat dikarenakan mereka selalu akan dikalikan dengan angka berikutnya sesuai dengan angka di depan faktorial ini. Dari definisi faktorial, kita ambil n faktorial sama dengan 1 dikali 2 titik-titik sampai dengan n dikurangi 2 dikali n dikurangi 1 dikali n. N dikurangi 1 faktorial sama dengan 1 dikali 2 dikali 3 titik-titik sampai dengan n dikurangi 2 dikali n dikurangi 1. Sehingga n faktorial dibagi atau per n min 1 faktorial sama dengan 1 dikali 2 dikali titik-titik sampai dengan n dikurangi 2 dikali n dikurangi 1 dikali n per 1 dikali 2 dikali titik-titik sampai dengan n dikurangi 2 dikali n dikurangi 1 sama dengan n. Sehingga didapatkan suatu persamaan yaitu n faktorial sama dengan n dikali n dikurangi 1 faktorial. Contoh soal dan penyelesaiannya yaitu seperti 5 faktorial dibagi dengan 2 faktorial dikali 3 faktorial sama dengan 5 dikali 4 faktorial per 2 dikali 3 faktorial sama dengan 5 dikali 4 dikali 3 faktorial per 2 dikali 3 faktorial. Mengapa kita mengambil 3 faktorial dan 3 faktorial ini? Yang untuk pembilang dia diambil dari 5 faktorial. 5 faktorial kan seharusnya 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1. Ini dibuat 3 faktorialnya saja agar bisa dibagi dengan penyebut, yaitu penyebutnya yang tadi 2 dikali 3 faktorial. Sehingga bisa kita coret atau dibagi yaitu menjadi 1 dan 1. Berarti 3 faktorial dibagi 3 faktorial sama dengan 1. Berarti 5 dikali 4 dikali 1 per 2 dikali 1 sama dengan hasilnya adalah
10. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh pemateri berikutnya. Nah, saya akan menjelaskan poin kedua, yaitu mengenai kombinasi. Kombinasi ini merupakan bentuk khusus dari permutasi. Jika pada permutasi memperhatikan urutan kemunculan, maka pada kombinasi ini urutan kemunculan tidak diperhatikan, seperti untuk urutan AIU, IUA, UAI, dan UIA dianggap sama dan hanya dihitung sekali karena memiliki komponen yang sama. Jadi tidak dihitung 4 kali, melainkan hanya dihitung sekali. Definisi dari kombinasi ini adalah kombinasi R elemen dari N elemen adalah jumlah pemilihan yang tidak terurut R elemen yang diambil dari N buah elemen. Jadi misalkan himpunan S mempunyai S mutlak sama dengan N elemen. Banyaknya himpunan S yang terdiri dari R, dan R ini harus kurang dari atau sama dengan N, disebut kombinasi N objek yang diambil sebanyak R objek sekaligus. Simbolnya adalah seperti ini, dalam kurung N, R atas bawah, atau C ini melambangkan kombinasi, dalam kurung N, R, atau CNR atas bawah, atau NCR seperti ini. Nah, keempat simbol ini memiliki arti yang sama. Nah, banyaknya kombinasi yang dimaksud dapat dinyatakan dengan persamaan N, R sama dengan N faktorial dibagi R faktorial dalam kurung N dikurangi R faktorial. Secara umum, jumlah cara memasukkan R buah ke dalam N buah adalah N dalam kurung N dikurangi 1 dikali dalam kurung N dikurangi 2 sampai N dikurangi dalam kurung R dikurangi 1 faktorial dibagi R faktorial sama dengan, atau hasil akhirnya itu akan memunculkan rumus seperti ini, N faktorial dibagi R faktorial dalam kurung N dikurangi R faktorial. Nah, rumus ini disebut dengan kombinasi R dan dilambangkan dengan ini. Ini adalah lambang yang sering kali digunakan daripada kedua lambang sebelumnya. Jadi, rumus ini atau C dalam kurung N, R sering dibaca N diambil R, yang artinya R objek diambil dari N buah objek. Nah, sekian penjelasan poin B mengenai kombinasi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang permutasi dan langsung saja ke bagian definisi, karena bagian notasi faktorial ya sudah dijelaskan oleh pemateri sebelumnya. Nah, yang dimaksud dengan permutasi adalah banyaknya cara untuk membuat susunan dengan jumlah anggota tertentu dari anggota-anggota suatu himpunan. Nah, jadi kita bisa tahu ya fungsi permutasi di sini untuk mengetahui berapa banyak cara yang bisa kita gunakan atau susunan yang bisa kita gunakan. Ya, contohnya disediakan ABC. Mungkin ABC ya. Mungkin
bisa jadi BAC, CAB, dan ya susunan-susunan bisa jadi banyak itu susunannya, atau mungkin dengan dua huruf dua huruf dari ABC tersebut, bisa jadi AB, BA, AC. Nah, disitulah fungsi permutasi itu digunakan. Nah, untuk rumus-rumus permutasi, nah misalnya diketahui himpunan memiliki anggota sejumlah n, maka susunan terurut yang terdiri dari R sini ya buah anggota, dinamakan permutasi R dari N, atau ditulis dengan sebagai P NR, di mana R lebih kecil atau sama dengan R. Nah, rumus permutasi adalah sebagai berikut. Nah, yang ini rumus permutasi biasa. PNR sama dengan N faktorial per N min R faktorial. N min R dalam kurung faktorial. Nah, untuk rumus permutasi unsur sama, misalkan diketahui suatu himpunan memiliki anggota sejumlah N, di mana terdapat N1 anggota jenis 1 yang sama, N2 anggota jenis 2 yang sama, dan seterusnya, maka permutasi anggota-anggota himpunan tersebut ditulis sebagai P dalam kurung N, N1, N2, dan seterusnya NK ya. Nah, rumus permutasi jika terdapat N1 anggota jenis 1 yang sama, N2 anggota jenis 2 yang sama, dan seterusnya adalah sebagai berikut. Nah, berikut rumusnya. P N ya, P misalnya N sini N1, N2 dan seterusnya, terus tergantung ya anggotanya, sama dengan N faktorial per N1, N2 dan seterusnya. Nah, untuk rumus permutasi siklik, ya ini mungkin rumus permutasi yang paling simpel lah, sederhana. Permutasi siklis adalah permutasi yang dibuat dengan menyusun unsur secara melingkar menurut arah putaran tertentu. Sangat umum soalnya biasanya tentang susunan orang di meja makan, meja rapat. Nah, biasanya ya buat ini cara gimana, berbagai cara nyusun meja gitu, misalnya buat rapat lah, buat arisan lah, buat makan lah, atau gimana gitu. Rumusnya sederhana, hanya N min 1 dalam kurung faktorial, di mana N adalah jumlah objek atau orang yang ada. Selanjutnya yaitu kombinasi dan permutasi dengan elemen berulang. Dalam permutasi dan kombinasi sebelumnya kan sudah dijelaskan bahwa semua objek diharuskan berbeda satu dengan yang lain. Artinya N buah objek-objek yang diatur X1, X2 sampai Xn, syaratnya Xi tidak sama dengan Xj jika I tidak sama dengan J. Jadi dalam permutasi dan kombinasi sebelumnya, semua objek harus berbeda, tidak boleh sama. Dalam kombinasi dan permutasi dengan elemen berulang ini, beberapa objek-objek di dalamnya sama. Maksudnya tidak sama persis. Akan tetapi bisa diartikan bahwa beberapa objek tersebut tidak dapat dibedakan yang satu dengan yang lainnya. Kemudian permutasi dengan pengulangan. Permutasi dengan pengulangan yaitu permutasi yang membolehkan n objek yang sama untuk muncul lebih dari satu kali. Jika k objek diambil dari n objek, di mana objek-objek tersebut boleh muncul lebih dari satu kali, maka banyaknya susunan yang bisa dibentuk yaitu n pangkat k atau p n1, n2 sampai nk sama dengan n faktorial per n1 faktorial, n2 faktorial sampai dengan nk faktorial.
kombinasi dengan pengulangan. Kombinasi dengan pengulangan berukuran R dari N objek adalah pengambilan seleksi berukuran R dari kumpulan N objek dengan urutan tidak diperhatikan dan pengulangan atau pengembalian dibolehkan. Banyaknya kombinasi dengan pengulangan berukuran R dari N objek adalah C N plus R min 1 R sama dengan N plus R min 1 faktorial per R faktorial N min 1 faktorial. Terima kasih. Itu semua penjelasan dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.